Jadi orang ini atau makhluk ini di muka bumi ini ada yang namanya ujian, ada yang namanya ajab. Ada ujian, ada ajab. Ujian itu ada dua. Ada ujian yang ringan, itu namanya teguran. Ya, ujian yang setengah berat, ujian yang setengah berat, nah itu teguran yang lebih berat. Ajab kalau sudah melampaui batas, akhirnya Allah akan ajab. Tapi ada manusia yang kita lihat tampaknya dia tidak mendapat ujian, karena ujiannya itu atau tidak dapat ajab ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, tapi ujungnya pasti dia akan diajab. Nah itu namanya istidroj. Jadi orang itu kalau yang nggak dapat ujian udah maksiat, hidupnya makmur, pangkatnya bagus, ya, badannya sehat, itu namanya istidroj. Apa itu istidroj? Itu adalah bagian kenikmatan karena murkanya Allah. Allah biarkan dia menikmati semua segala macam yang ada di muka bumi ini, tapi ujung-ujungnya nanti Allah akan memberikan ajab. Nah, untuk orang-orang yang beriman, ya, tetap harus menjalani yang namanya ujian. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayraku ayyaqulu amana wa huwa la yu'minun. Jadi manusia ini sering mengira dia ini tidak diuji oleh Allah sementara enggak beriman. Jadi dia mengira manusia ini tidak ada ujian, mengira dia tidak akan ujian, cukup dia berkatakan beriman. Nah, tidak, orang tidak akan sampai tingkatnya beriman sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang ketiga dalam surat Al-Kahf Allah terangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad, ya, dan sungguh fatalladzina min qablihim, Allah telah menguji, fatalladzina min qablihim telah menguji orang-orang yang terdahulu. Untuk apa sih Allah menguji itu? Falyamana ladzina shadaqu, supaya Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh yang benar siapa. Kemudian wala yalamana kadhibin, dan mana orang-orang itu yang termasuk orang-orang pendusta. Jadi dengan ujian ini nanti Allah akan bedakan mana orang-orang yang sungguh beriman kepada Allah. Dia akan menyadari bahwa ini adalah bagian daripada perjalanan hidup, dan dia akan sabar, berikhtiar semaksimal mungkin dengan bertawakal kepada Allah, selanjutnya berserah diri kepada Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dia, dia tetap akan menerimanya karena itu merupakan bagian dari kodok yang sudah ditentukan Allah kepadanya. Ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman ketika dapat ujian, dia mungkin bisa murtad, mungkin dia bisa kufur, bisa kafir, bisa berkeluh kesah. Nah, untuk orang-orang beriman menyadari tidak ada yang namanya hidup ini mulus di muka bumi ini, tidak ada. Tidak ada yang mulus semua hidup di muka bumi ini. Yang namanya juga yang tadi awal kita buka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal maut wal hayata. Allah menciptakan mati, menciptakan kehidupan kita. Untuk siapa? Diuji siapa amal-amalnya yang paling bagus. Dia berkumaikum asanu amala. Allah uji di antara kamu tuh yang amal-amalnya paling bagus. Nah, jadi ini dunia ini tempat untuk apa? Penyisihan, tempat penyaringan penyisihan. Maka beruntunglah orang yang masih bisa ibadah, yang masih bisa apa? Beribadah, yang mau berzikir, yang mau qiyamul lail, yang mau baca Quran, yang mau berbuat baik, yang menjaga dirinya dari berbuat maksiat, beruntunglah. Karena banyak kita tidak sadar karena kita kurang iman, kita jadi kufur nikmat, tidak menerima apa-apa yang Allah uji kepada kita, yang Allah tegur kepada kita.
kok kenapa begini, kok kenapa begitu. Padahal saya sudah begini dan begitu, saya sudah ibadah, saya sudah berbuat baik, kok saya masih begini dan begitu. Nah, inilah keimanan yang harus kita tata. Karena tidak ada satu masalah yang terjadi kepada kita kecuali itu adalah kebajikan Allah. Ya, catat. Tidak ada sesuatu yang menurut kita itu adalah ujian. Itu pasti sesuatu bukti cintanya Allah kepada kita. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ujian yang akan datang kepada kita. Itu catat. Semakin tinggi iman kita, semakin banyak amal-amal soleh kita, semakin tinggi ujian yang akan datang kepada kita. Makanya kalau orang tidak sadar bahwa ujian itu merupakan anugerah cintanya Allah kepada kita, niscaya dia itu akan stres, akan kufur, ya, bahkan mustahil akan murtad, dia bisa pindah agama, dia bisa melakukan kemusyrikan, kesyirikan, naudzubillah wa naudzubillah. Tetapi ketika dia bersabar bahwa ini ada pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang dalam kisah, ada seseorang, ini bukti cintanya Allah, sedang duduk di pinggir jalan, dia mau menyetop busway. Tiba-tiba di kakinya itu banyak semut. Banyak semut. Dia injak-injak tuh sepatu semut. Kurang aja bahkan banyak semut di kaki saya. Ya, injak-injak tuh semut. Dia kesal, dia marah-marah, dia ngomel-ngomel dengan semut itu. Akhirnya dia ke pinggir, dia mau cari tempat duduk untuk buka sepatu, mengeluarkan semut. Ketika dia duduk di pinggir, sudah keluar dari pinggir jalan untuk bergeser ke tempat duduk, dia buka sepatunya. Ketika dia buka kaos kakinya karena mengeluarkan semut, tiba-tiba ada satu mobil, ya, yang menabrak bekas dia berdiri tadi, yang dalam kecepatan tinggi menabrak tempat pemberhentian kendaraan. Allah menyelamatkan dia dengan mengirim semut kepada kakinya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dia. Nah, ini bukti. Jadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian yang datang kepada kita. Ya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, saudara-saudara yang saya cintai, yang saya sayangi, mari kita muhasabah diri, mengevaluasi diri, dan mengkaji diri. Kalau kita dapat musibah, dapat ujian, ya, kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billah. Dan kita syukuri, pasti ada sesuatu yang terbaik dari Allah untuk kita. Pasti ada sesuatu yang terbaik dari Allah untuk kita. Itu pasti. Pasti. Ya, pasti. Jadi Allah ini tidak akan menguji orang beriman kecuali ujiannya itu ada kebajikan buat dia. Kecuali ujian itu adalah kebajikan untuk dia. Walau dia itu dijadikan orang yang fakir, orang yang susah. Oh, kok saya susah amat, menjadi saya suruh begini. Allah tahu, mungkin kalau dia kaya, dia banyak berbuat maksiat. Mungkin kalau dia kaya, dia bisa banyak kufur nikmat. Mungkin kalau dia kaya, dia bisa hasud. Mungkin kalau dia kaya, bisa takabur. Mungkin kalau dia kaya, bisa berbuat zalim, bisa berbuat aniaya, dan sebagai rahasia Allah SWT. Maka apapun yang terjadi kepada kita, syukurilah dan jalanilah sesuai dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, dengan apa? Sabar dan berbuat sholat. Jadi tidak ada sesuatu perkara yang terjadi kepada kita kecuali itu cintanya Allah kepada kita. Ya. Kecuali cintanya Allah kepada kita. Tidak ada. Cuma orang ini karena nafsu dialah yang ada, yang bikin dia tidak nyaman, yang bikin dia stres, yang bikin dia galau gundah gulana. Kenapa begini kepada begitu? Karena yang dipikir oleh dia hanya urusan kekayaan dunia, hanya urusan kehidupan dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada majelis kita Syifa'ul Qulub ini, kita bahas tentang hal ini, bahwa kekayaan dunia yang kita punya ini bakal kita tinggalkan. Tetapi kekayaan akhirat itu ada kepastian yang abadi. Nah, orang banyak yang stres mikir hanya urusan dunia. Ya. Orang banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam hidupnya. Dia banyak menghitung-hitung kekayaan dia, tapi dia tidak pernah menghitung-hitung dosa yang sudah dilakukan.
Dia banyak melihat kehidupan dunia saja. Lihat mall, lihat orang kaya, lihat mobil mewah. Tapi dia lupa, dia melihat akhirat, dia lupa akhirat. Dia tidak mau belajar bagaimana alam kubur. Dia tidak mau belajar bagaimana alam mahsyar. Padahal itu satu kepastian yang bakal kita lewati. Dia selalu mengingat-ingat cita-citanya untuk ini dan itu, tapi dia tidak pernah mengingat-ingat dari hari ke hari umur dia itu berkurang. Ini merupakan satu kelalaian. Ya? Dia lihat sukses dunia, pada sukses dunia kembali ke rumah tua dalam husnul khatimah dengan membawa anugerah tabungan amal soleh kita lakukan. Jadi orang ibadah ini, saudara-saudara, ada 3 golongan. Yang pertama ibadah karena takut sama Allah.